Saudara, pekerja maupun usaha kecil menengah yang terdampak secara ekonomi akibat virus corona bisa mendapatkan program bantuan dari pemerintah melalui Kartu Prakerja. Pendaftaran Kartu Prakerja sudah bisa dilakukan secara online. Mulai hari Minggu 12 April 2020, pemerintah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja secara online. Kartu Prakerja merupakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi pekerja, pencari kerja yang kehilangan pekerjaan, serta usaha kecil yang terdampak pandemi virus corona. Warga yang ingin mendaftar bisa membuka situs www.pekerja.go.id. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pendaftaran dilakukan dalam beberapa tahap. Pendaftaran Kartu Prakerja dibuka per minggu dan untuk tahap gelombang pertama ini setidaknya akan direkrut sebanyak 164.000 peserta. Gelombang pertama pendaftaran dibuka dari sekarang sampai dengan hari Kamis 16 April 2020 pukul 16. Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000 yang terdiri dari yang pertama adalah bantuan biaya pelatihan sebanyak 1 juta yang dapat dipergunakan untuk mengikuti pelatihan 1 atau lebih. Program Kartu Prakerja memang jadi pilihan pemerintah untuk mengatasi dampak adanya PHK akibat penyebaran virus corona. Pemerintah pun telah menaikkan anggaran untuk Kartu Prakerja ini dari 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah yang akan didistribusikan kepada 5,6 juta pekerja. Pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan di Jakarta dan beberapa daerah sudah tentu mengurangi ruang gerak aktivitas ekonomi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal program Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak ekonomi dari wabah corona, kami tanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat sore Pak Erlangga. Selamat sore Mbak. Pak Erlangga baru dibuka melalui aplikasi Zoom ya, saya koreksi. Ya. Pak Erlangga, hari ini sudah dibuka beberapa jam, open access, semua orang bisa membuka atau mendaftar secara online. Sudah ada data berapa yang sudah mendaftar Pak dari target 164.000 tadi kami sudah tayangkan pernyataan Anda sebelumnya? Ya, jadi ekspektasi masyarakat sangat besar. Kami melihat dalam website kunjungan itu udah kemarin dalam 1 minggu saja 1,3 juta. Nah, kemudian data per hari ini sampai jam 11, jadi dalam waktu 16 jam sejak pendaftaran dibuka, sudah lebih dari 1 juta orang melakukan registrasi. Jadi 1.016.389 user, 694.480 itu melakukan verifikasi email, kemudian 366.432 verifikasi NIK, dan 72.807 user telah join batch. Jadi mereka sudah masuk dalam taraf berikutnya. Masuk dalam tahap berikutnya. Pak Erlangga, jadi berarti sudah mendekati 50% dari kuota 1 minggu. Pak Erlangga, dari 164.000 nanti, itu apakah secara otomatis semua yang mendaftar itu bisa mendapatkan akses atau Kartu Prakerja, atau ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh mereka? Kalau 164.000 itu sudah net. Jadi 164.000 itu yang bisa mengakses fasilitas prakerja, tetapi ini baru bisa dinikmati sesudah mereka mengambil salah satu modul pelatihan. Mengambil salah satu modul pelatihan. Nah, ini kita masuk ke teknis karena tentu banyak orang yang mungkin tidak begitu paham Pak Erlangga. Tadi Anda sebutkan sekitar 3 jutaan rupiah yang akan diterima atau dinikmati manfaatnya dari Kartu Prakerja. Bisa Anda jelaskan ini bukan dalam bentuk cash tapi dalam bentuk pelatihan. Bisa Pak Erlangga jelaskan? Jadi total paket prakerja itu totalnya 3.550.000. Itu terdiri dari bantuan pelatihan sebesar 1 juta, di mana biaya pelatihan juga bervariasi, ada yang 400.000 dan ada yang lain juga. Nah, mereka baru bisa menikmati insentif keuangan sesudah mengambil salah satu daripada jenis pelatihan.
Jadi sesudah menjalankan satu jenis pelatihan, sistem akan memonitor dan sesudah itu mereka akan berhak peroleh 1 juta untuk 4 bulan. 1 juta untuk 4 bulan. Jadi mohon maaf, 600 per 1 bulan. Jadi 600.000 dikali 4 jadi 2,4. Yang 1 juta itu tadi biaya pelatihannya. Jadi misalnya dia ngambil 400.000, kemudian dia sudah bisa mengambil insentif yang 600.000 per bulan. Nah berarti kan dia masih punya sisa untuk pelatihan. Nah sisa pelatihan itu masih bisa dipakai untuk berlatih lagi. Dan sisa pelatihan yang 600.000 itu masih bisa berlaku sampai 30 Desember nanti. Berlaku sampai 30 Desember 2020 ya Pak Erlangga ya? Ya, betul. Nah kemudian yang sudah pelatihan nanti ada 3 kali survei. Dan masing-masing survei nanti ada dapat insentif 50.000 kali survei. Itu mekanisme yang harus dilalui. Saya kembali lagi kepada soal kesempatan bisa mendapatkan kartu prakerja ini. Jadi nanti dibuka sampai tanggal 16 April itu 164 ribu yang diekspektasikan bisa mendaftar. Nanti apakah akan memenuhi kualifikasi atau tidak kemudian akan dikaji. Setelah itu nanti ada gelombang berikutnya Anda sebut, betul? Jadi begitu hari Kamis nanti itu sesudah jam 4 sore, berarti yang mendaftar sesudah jam 4 sore dia langsung masuk ke gelombang kedua. Jadi dia masuk gelombang minggu kedua untuk 164.000 lagi. Artinya masuk gelombang kedua mereka harus menunggu berapa lama Pak Erlangga untuk bisa mendapatkan manfaatnya? Ya biasanya kan kita siklusnya ini dari Senin sampai Kamis pendaftaran. Kemudian Jumatnya konfirmasi, nanti yang eligible akan diberikan. Kemudian ikut pelatihan Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu pelatihan bisa selesai, ada yang bisa diselesaikan dalam berapa jam, ada yang dicicil. Kemudian sesudahnya baru eligible. Jadi minggu depan itu hari Selasanya sudah bisa menikmati bantuan yang 600.000 bulan pertama. Oke, dilakukan secara cepat ya. Pak Erlangga berarti apakah ada syarat khusus karena disebutkan bahwa ada kondisi khusus saat ini, ada banyak mereka yang terdampak. Apakah kondisi khususnya juga termasuk mereka yang diputus hubungan kerja karena dalam masa darurat kesehatan saat ini? Itu juga menjadi salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi Pak Erlangga? Itu menjadi salah satu kriteria. Jadi kriterianya adalah usianya sudah 18 tahun, tidak sedang sekolah. Artinya data ini kami jaga. Kemudian yang kedua terkait dengan statusnya, ya tentunya statusnya mungkin sedang dirumahkan atau kena PHK, itu juga harus di-declare. Kemudian juga berikutnya tidak menerima bantuan sosial yang lain seperti PKH. Oh, tidak sedang menerima jaminan sosial yang lain ya. Ya. Pak Erlangga, di studio suara Pak Erlangga kurang baik, tapi saya harapkan di pesawat televisi pemirsa kami baik. Pak Erlangga, berarti kalau memang disyaratkan atau salah satu hal yang bisa membuat setiap orang atau mereka yang hendak mendapatkan kartu prakerja ini adalah diprioritaskan mereka yang mendapatkan terdampak PHK atau diputus hubungan kerja. Syarat apa yang harus ditunjukkan? Apa yang harus dipenuhi Pak Erlangga? Pertama, dari kantor kita mendapatkan data dari kementerian dan dari daerah-daerah. Nah tentu data tersebut dengan NIK akan di cross check. Data tersebut dengan NIK dapat diproses. Saya tanyakan ini karena tentu banyak yang mungkin dirumahkan dan mereka tidak tahu bagaimana kemudian membuat status mereka dirumahkan itu secara resmi. Misalnya mereka yang bekerja di swalayan Pak Erlangga, mereka mau belajar hal baru dengan modul yang Anda sampaikan tadi. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kan ada self declaration. Oh, self declaration. Berbasis self declaration. Berbasis self declare. Kalau self declare berarti setelah itu akan dilakukan verifikasi Pak Erlangga? Ya, verifikasi berdasarkan data yang kami dapatkan dari
Kementerian Tenaga Kerja, kemudian dari dinas-dinas daerah yang sudah memasukkan data, kemudian yang ketiga dari BPJS Tenaga Kerja. Pak Erlangga, saat ini kan open access ya, jadi orang bisa buka secara daring atau secara online. Ya. Adakah kelompok yang diprioritaskan atau daerah yang diprioritaskan saat ini? Kalau semua bisa daftar? Sistem daring kan sistemnya open access. Tetapi tentunya yang dari verifikasi nanti ada kriteria-kriteria tertentu yang listnya kami sudah punya. Linknya sudah dimiliki ya Pak Erlangga? Iya, betul. Bisa dijelaskan, tentu akan bertanya-tanya pemirsa. Ini kalau saya daftar, apa yang bisa menjamin diri saya mendapatkan kartu prakerja atau diterima mendapatkan kartu prakerja? Apa yang menjadi dasarnya Pak Erlangga selain data yang sudah dimiliki berdasarkan dengan nomor induk kependudukan yang Anda sebut tadi? Ya, tentunya kan berikutnya. Mohon maaf, Pak Erlangga bisa diulangi kembali? Tadi sempat terputus. Pertama, ini kan sistemnya online. Jadi begitu pendaftar pertama itu ada antriannya. Nah, apabila antriannya memenuhi persyaratannya tadi saya sampaikan dia sudah 18 tahun, tidak sedang sekolah, kemudian juga sedang dirumahkan atau pelaku UMKM, kemudian kami punya database terkait dengan itu, kemudian juga memenuhi persyaratan, maka dia masuk berdasarkan antrian tersebut. Apabila lewat dari antrian yang 164, itu berarti mereka ikut gelombang kedua. Kalau mereka ikut gelombang kedua, nanti kami tanyakan masih berminat ikut prakerja atau tidak. Kalau masih berminat, mereka memberikan klik, ya itu masuk antrian lagi. Demikian. Berarti dibuka untuk kesempatan berikutnya, tidak perlu khawatir. Ini pertanyaan teknis, Dan tapi tidak perlu registrasi ulang secara keseluruhan, tinggal mengklik aja bahwa saya tetap berminat untuk ikut prakerja. Oh oke, ini penting. Jadi kalaupun Anda mendaftar beberapa waktu ini, kemudian memang kalau misalnya sebelum Kamis pun sudah 164.000 ya Pak Erlangga, kalau dapat verifikasi saat mendaftar, Anda tidak termasuk lagi di 164.000, tidak perlu khawatir karena nanti akan ditanyakan kembali apakah akan melanjutkan atau tidak ya Pak Erlangga? Betul. Oke, itu kemudahan akses yang diberikan di website ya Pak Erlangga? Betul. Target pemerintah sendiri bagaimana Pak Erlangga untuk bisa membantu warga di saat kondisi sulit saat ini? 164.000, gelombang kedua akan 164.000 atau ada rencana jangka panjang berikutnya Pak Erlangga? Evaluasi dari siklus batch pertama ini, nanti kita lihat kesiapan sistem, stabilitas sistem, baru mungkin sesudah stabil kita bisa ekskalasi sudah itu. Mohon maaf saya juga kurang baik menerima pernyataan Pak Erlangga, tapi saya dengarkan tadi terkait dengan pelatihan. Jadi fokus utama adalah memberikan pelatihan, kemampuan, keterampilan kepada mereka supaya mereka siap bekerja. Mereka siap bekerja, kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menampung mereka Pak Erlangga setelah mendapatkan fasilitas atau manfaat yang mereka dapatkan dari kartu prakerja? Jadi prakerja ini awalnya didesain untuk siap bekerja, namun dengan adanya COVID-19 ini disiapkan untuk pelatihan untuk menambah skill, menambah keterampilan, kemudian yang berikutnya tentu sebagai salah satu jaring pengaman sosial dengan membantu 600.000 per peserta selama 4 bulan. Oke, dua hal itu ya, mendapatkan pelatihan, kemudian juga diberikan sekaligus mendapatkan jaring pengaman safety jaring pengaman ekonomi ya dengan 600.000 yang bisa dicairkan per bulan. Terima kasih Pak Erlangga, semoga mekanismenya mudah dan semakin banyak yang bisa mendapatkan akses untuk kartu prakerja karena dibuka sebanyak-banyaknya, angkanya luar biasa untuk batch pertama 164.000. Pak Erlangga, terima kasih Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bergabung bersama kami di Kompas Petang.